Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novisela Pratiwi, NIM 200-10177. Hari ini akan memberikan materi mengenai Wechsler Intelligence Scale for Children atau yang biasa disebut dengan WISC. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu ya teman-teman bagaimana sejarah WISC ini tercipta. Jadi WISC ini diciptakan oleh David Wechsler. Diawali oleh adanya pandangan dan keraguan tentang pengukuran intelijensi melalui tes Binet pada tahun 1937. Nah, Wechsler mengungkapkan bahwa tes Binet memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran intelijensi untuk orang dewasa. Dia merasa bahwa perlu adanya perluasan dalam pengukuran intelijensi, sehingga perlu item-item yang dapat diberikan tidak hanya pada kelompok anak, tetapi juga pada orang dewasa. Nah, di sini kita melihat ada dua hal yang berbeda dengan para ahli sebelumnya. Yang pertama itu ada konsep point scale atau adanya penambahan nilai pada item-item yang dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, menambahkan adanya pengukuran performansi, yaitu pengukuran kemampuan yang bersifat nonverbal. Nah, untuk perkembangan konstruksi tes ini, di tahun 1939, Wechsler menciptakan Wechsler Belief Intelligence Scale atau WBIS, disebut juga skala WB. Nah, pertama kali digunakan untuk pasien klinis di Rumah Sakit Belief di New York. Nah, perkenalan Wechsler ini, pertama dia menciptakan alat tes bernama WBPSI yang digunakan untuk memberikan tes intelijen kepada anak yang berusia di bawah 6 tahun. Kemudian dia mengembangkan penelitiannya dan menciptakan alat tes yang bernama WISC, digunakan untuk mengukur intelijen anak pada usia 6 hingga 16 tahun. Dan yang ketiga, Wechsler menciptakan alat tes yang bernama WISE. Nah, alat tes WISE ini digunakan untuk mengukur intelijensi orang dewasa atau remaja menuju dewasa pada usia 16 hingga 90 tahun. Wechsler Intelligence Scale for Children di tahun 1949. Di sini masih banyak menggunakan soal tes orang dewasa untuk usia 5 sampai dengan 16 tahun. WISC sendiri mengalami beberapa revisi. Untuk edisi ketiga digunakan untuk usia 6 hingga 16 tahun lebih 11 bulan. Edisi ketiga ini dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1944. Kemudian di tahun 1978, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga menerbitkan manual WISC adaptasi. Di dalamnya terdapat 12 subtes dan 2 kategori tes verbal dan performance atau nonverbal. Wechsler Intelligence Scale for Children Revisit atau
WISCR diterbitkan pada tahun 1974. Fungsi diterbitkannya WISCR ini digunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 hingga 16 tahun. Terdiri dari 12 subtes, di mana terdapat 2 subtes digunakan sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Untuk melakukan tes dengan menggunakan skala WISCR ini harus ada keseimbangan antara skala verbal dan skala performansi. Nah, skala verbal di sini mencakup information, comprehension, arithmetic, semiotics, vocabulary, dan digit span. Kemudian skala performansinya meliputi picture completion, picture arrangement, block design, object assembly, coding, dan math. Bagaimana administrasi penilaian tes WISC ini? Tes ini memerlukan waktu 1,5 hingga 2 jam secara lengkap, dengan tambahan 4-8 jam untuk psikolog melaporkan dan menilai hasil. Nah, jadi di sini yang memiliki hak menilai hasil adalah seorang psikolog yang berpengalaman. Karena tes ini selain juga digunakan untuk mengetes anak normal, juga bisa untuk mengetes anak dengan abnormal, tetapi harus dengan pengawasan psikolog yang berpengalaman. Nah, scoring dilakukan berdasarkan atas kebenaran jawaban dan waktu yang diperlukan objek atau subjek dalam memberikan jawaban yang benar. Skor yang didapat diubah ke dalam bentuk angka standar, sehingga diperoleh 1 angka EQ deviasi untuk skala verbal dan 1 angka EQ deviasi untuk keseluruhan skala. Nah, kita bisa melihat angka yang dimaksud. Di sini menurut Intelligence Classification Wechsler terdapat angka batas minim, batas bawah ada 69 dan batas atas ada di angka 130 ke atas. Apabila mendapat total skor dan penilaian adalah 130 ke atas, bisa disebut dengan very superior. Intelijennya berada di atas rata-rata. Nah, kemudian apabila mendapat rentang skor atau angka 90 hingga 109, berarti ini disebut dengan medium atau average, tengah. Juga di bawah 69 ini disebut dengan mental defective. Kelebihan dari WISC ini memberikan banyak informasi tentang siswa berupa kekuatan, kelemahan, dan gaya belajar. Nah, ini bisa menjadi penilaian pembelajaran, potensi, dan kemampuan, sehingga memungkinkan psikolog, orang tua, dan guru untuk mengidentifikasi pola pembelajaran. Nah, WISC ini sangat cocok untuk anak-anak usia 6 hingga 16 tahun, usia anak-anak sekolah dari SD, SMP. Nah, ini sangat cocok untuk
diberlakukan di sekolah karena bisa melihat potensi dan kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga ini bisa mendapatkan feedback yang baik untuk Bapak Ibu guru yang mengajar, juga orang tua dan juga siswa itu sendiri untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada kekurangan tes WIST. Tes ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 1,5 hingga 2 jam. Sehingga apabila anak-anak yang melakukan tes tentu akan merasa bosan. Nah, yang kedua adalah analisa hasil tes membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui bakat anak, yaitu 2-3 minggu. Nah, untuk analisis hasil tes sendiri ini harus tetap berpedoman pada hasil analisis psikolog yang berpengalaman. Nah, di dalam WISC ini memiliki keterbatasan di lapangan karena pengukuran ini harus dinilai oleh psikolog yang berpengalaman. Nah, tentu di dalam setiap daerah juga kan seorang psikolog itu tidak bisa merata penyebarannya, jadi memiliki hambatan tersendiri bagi daerah yang pelosok begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.